Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dengan stambuk D10121426. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang asas desentralisasi hukum pemerintahan daerah kelas IBT 10. Baik, langsung saja definisi asas desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Sedangkan definisi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi juga didefinisikan sebagai proses di mana negara mentransfer serangkaian fungsi eksekutif, tidak hanya kompetensi administrasi, kepada otoritas lokal. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, meningkatkan demokrasi, efisiensi, akuntabilitas untuk dengan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik, ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan kapasitas mengacu pada regulasi. Terjadi beberapa perubahan dasar hukum dan kebijakan desentralisasi. Pun menurut para ahli, yaitu Joyniarto, berpendapat bahwa desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum asas desentralisasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Pasal 1 Ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yaitu sekarang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang juga secara dinamis mengalami perubahan di tahun 2014. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang keenam adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang penerapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah ciri-ciri desentralisasi. Menurut Smith, 1985, asas desentralisasi diantaranya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan fungsi tertentu dari pemerintahan. Yang kedua adalah adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya. Yang ketiga adalah adanya kewenangan dalam menetapkan dan mengatur norma hukum yang berlaku secara umum dan juga sifatnya abstrak. Yang keempat, penerima wewenang adalah daerah otonom, di mana fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau fungsi yang tersisa. Yang kelima, yaitu adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan juga konkret. Yang keenam, daerah otonomi berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat. Yang ketujuh adalah menunjukkan pada pola hubungan antara organisasi, dan yang terakhir adalah terciptanya political verity dan disparity. Selanjutnya adalah tujuan asas desentralisasi. Asas desentralisasi meliputi 4, yaitu yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Yang kedua adalah desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Dan yang ketiga adalah desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. Yang keempat adalah desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan. Yaitu tujuan desentralisasi. Terdapat 3. Yang pertama adalah wujud demokrasi pemerintahan daerah.
Desentralisasi menjadi salah satu perwujudan dari demokrasi negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Dengan pemberlakuan desentralisasi diharapkan akan membuka peluang dan wadah yang semakin luas bagi partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah merealisasikan potensi dan kesetaraan daerah. Nah, jadi salah satu dampak negatif terpusatnya pemerintah adalah pemusatan keuangan. Desentralisasi memungkinkan pelimpatan, memperkecil peluang eksploitasi keuangan. Oleh karena itu, desentralisasi menjadi salah satu upaya menyetarakan daerah. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan kondisi sosial ekonomi daerah. Nah, jadi desentralisasi akan memperbaiki sosial dan ekonomi masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan perbaikan dalam bidang sosial maupun ekonomi masyarakat desentralisasi. Kemudian sedikit saya tambahkan, ada contoh penerapan desentralisasi di Indonesia. Salah satu program pemerintah yang kental akan asas desentralisasi adalah desa wisata. Nah, di Indonesia setiap daerah memiliki potensi khusus yang berbeda. Bagi sejumlah wilayah yang secara geografis berada di pesisir pantai, desentralisasi memudahkan pengelolaan pantai atau perairan untuk dapat dikembangkan potensi wisatanya. Desa wisata dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan melibatkan warga setempat, sehingga desa wisata prinsipnya adalah dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Desa wisata berpotensi meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Inilah contoh keuntungan yang diperoleh dari penerapan desentralisasi. Kemudian di sisi lain, pengelolaan desa wisata juga berpeluang memberi ruang terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat daerah setempat yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.